Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal Antv. Saya ingin mengajak Anda bertemu dengan pelapor kita, adalah seorang adik kakak yang merasa selalu dirugikan pada saat mereka ini berbelanja. Bila Anda juga ingin melaporkan apa yang terjadi dengan Anda, bisa langsung aja masukkan ke email kita di bekalsebelumajal@gmail.com ataupun bisa melalui Instagram kita di @bsa_antv. Oke, kita tunggu laporan-laporan berikutnya. Halo Mas Fadli. Ini Mas Indra. Halo Mbak. Mbak siapa Mbak? Anita. Mbak Anita. Ini adik kakak bener ya? Ya. Kakaknya ini Mbak Anita, adiknya Mas Indra. Yang dilapor ini adalah masalah kecurangan dagang ya? Iya. Timbangan ya? Iya. Ini benar ya? Betul. Jadi saya juga mau melapor. Ada warga sekitar sini. Ya, tiap kakak saya belanja di satu warung tersebut. Itu kalau beli telur, misalkan setengahnya itu kita biasa beli tuh 8 sampai 9. Iya. Nah, ini isinya cuma 6. Sedangkan kakak saya selalu mengeluh mulu, kenapa kalau beli di warung Pak Biki itu selalu kurang. Siapa namanya Pak? Siapa? Pak Biki. Itu dari warga sendiri nggak ada yang komplain ke Pak Bikinya? Galak banget orangnya. Oke, ini berarti pelapornya sebenarnya dari Mbak berdua ini hanya perwakilan dari warga ya? Iya. Jadi sebenarnya banyak warga juga yang sudah tahu Banyak nih. juga, Ada, cuman nggak tahu mereka mau lapor kemana gitu. Oke Mbak, Mas kalau gitu langsung aja nih kita nih atau membuktikan dulu kali ya. Kalau sekarang kita ke rumah istrinya gimana, Mas? Coba nggak nanti kita lapor istrinya? Enggak, lebih baik kita lapor aja langsung ke sana biar Oke, tahu boleh. juga. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita ke rumah istrinya dulu ya. Biar istrinya juga tahu bahwa suami sering melakukan kecurangan dalam hal timbangan ini ya. Ya, betul. Oke, yaudah yuk kalau gitu Mas sama Mbak ikut saya aja ya. Ya, Kita langsung ke rumah makasih, istrinya Mas. sekarang. Yuk, oke Mbak, yuk Mas. Assalamualaikum, Pok. Saya mau lapor mengenai suami Empok yang jualannya nggak benar. Kami warga termasuk kakak saya nih sering mengeluh. Mana bisa datang-datang ke sini bawa kamera segala, bisa misalkan saya baik-baik dong. Tahu sendiri kan wataknya suami Empok marah-marah mulu. Ibu tahu nggak kalau suami ibu ini suka mencurangi timbangan? Kalau masalah itu gimana ya? Sebetulnya saya juga tahu, cuman karena saya takut gitu dengan suami saya nggak berani respon begini. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu gini aja ya Ibu ya. Ibu nih saya mohon maaf sebelumnya, saya minta izin sama Ibu. Saya mau datang ke pasar nih sama Mas Indra dan juga kakaknya, bertemu dengan Bang Biki, mau coba belanja dulu. Ya Ibu tapi jangan ngomong dulu nih sama Bang Biki ya, biar nanti kita buktiin dulu kalau Bang Biki ini curang. Setelah itu nanti saya mau ajak suaminya Ibu untuk belajar. Mudah-mudahan doain aja biar mau ya Bu ya. Nggak masalahnya kan kalau kayak gitu berarti kan apa yang dikasih ini kan nggak halal Bu. Kalau gitu sekarang langsung kita berangkat ke pasar untuk ngebuktiin bahwa Bang Diki ini curang dalam timbangannya. Langsung ikut saya aja nggak apa-apa Bu ya. Ada yang mau dibawa lagi nggak? Nggak ada. Udah gini aja ya. Ya udah kalau gitu Mas Indra sama kakaknya yuk kita langsung aja ke pasar berarti sekarang. Yuk, ayo Bu. Bisa sekarang kita lagi coba pancing lagi di target kita ya. Ini sekarang kakaknya Indra lagi belanja lagi ya. Timbangannya kita pengen tahu bener apa enggak nih. Sabar Po ya. Karena dari tadi si Indra bilang kalau nah ini kakaknya Indra lagi protes nih, Kurang bang, ini mas. Ini 18, biasanya dapat 6. Empok kan beli sekilo Po, 1 kilo. Ini udah saya timbang 1 kilo Po, lihat aja. Tapi ini cuma ada berapa biji? Saya biasa beli 8. Pedagang lain sama Po, semua masa gini isinya. Full cek aja. Nih di sini kan Po. Tuh, ini cuma ada
berapa tuh? Ibu nih lihat tuh, tumpel lihat timba saya bener nggak? Ah, yang bener bang. Lah ibu kalau nggak jadi beli nggak apa-apa bu, di tempat lain bebas. Jadi beli nggak ini? Kurang itu jangan. Ini udah 1 kilo, curang di apanya bu? Saya nggak terima kata curang. Ini udah ukuran timbangan saya bu, ukuran 1 kilo ini. Masa sih? Lah kalian tanya aja pedagang lain sama seperti ini. Bang, misi. Bang, gimana nih Mbak? Apa nih? Masalah belanja? Iya, biasa beli telur. Ini ada apa ini? Bang. Bentar bang. Kita coba lihat dulu Jangan timbangan. mengantari saya nih usaha Ya, saya. masalahnya apa sekarang? Abang kan lagi jualan nih, ya bang ya? Tapi ini apa-apaan ini? Jangan Iya, kamera ini. Ini bukan ada apa-apaan, ini masalahnya mencoba pembuktian aja bang. Abang sekarang lagi Apa jualan. saya pedagang benar? Abang jualan timbangannya bener nggak? Nih sekarang coba kita cek dulu sama-sama nih, ibu ini udah protes Nah, nih. ini ibu ini Oke, 1 nih. kilo. Ini beras 1 kilo. Ini udah Iya. kasih gini nih, sekilo nih. Iya. Oke bang, daripada ribut-ribut nih kita buktiin aja bang. Oke, sekarang, Bang, nggak bisa, Bang. 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 Apaan ini? Ini apaan Ini ini? abang masalahnya apa ini begini bang nih? Ya, Bukan, bang. udah timbang begini kok bisa. Coba Timbang. tadi ada berapa biji yang pecah tadi? Lah, Coba itu. hitung. 2 yang pecah. Coba kita hitung lagi sekarang di sini. Empat. Ini 3 pecah nih. Tuh 3 pecah lagi di sini tuh. Apaan? Coba sini, Timbang. coba kita timbang. Ini apaan ini? Ini udah gua ganti di 2 nih, ya. 3 udah gua gantiin 3 malah. Coba lihat dulu sekarang, abang lihat dulu nih, coba lihat. Ini tuh. Nah, itu. Sekarang pegangin. Lah. Pegangin dulu. Kagak Pegangin bisa. dulu. Kita timbang coba sekarang berapa? Nggak bisa. Coba pegang. Coba pegangin. Nggak bisa ini. Coba lihat. 0,8 bang. Nggak ada sekilo jauh banget, nggak ada sekilo bang. Coba tambahin lagi berapa bisa jadi sekilo? Coba tambahin lagi berapa? Coba 3 lagi, Ini 4 apa lagi. ini? Coba masukin. Coba. Ini apa ini? Nah nih, abang lihat dulu nih sekarang nih. Tuh, ini baru sekilo bang. Itu yang salah, error itu error. Ini timbangan digital, itu Bang. digital error. Error. Sadar, Pak. Udah sadar. Lu ngapain lu gini? Udah kerja sama sama tim ini ya. Kerja sama lu. Tahu nggak bang? Abang dengerin saya dulu nih. Ini sebenarnya warga udah tahu lama bang begini bang. Abang mau ditindak warga, Iya, sadar. abang mau sadar sendiri. Nah, saya udah kan jujur. Semua pedang dong saya di sini. Bang, abang mau jujur dari mana bang? Itu 1 digital kilo, error itu. 1 kilo aja cuma 800 gram. Pak, sadar, Pak. Udah tenang, ini udah dua di sini udah dua. Nggak usah udah lu pulang aja, lu ngapain lu beginian lu? Bang, abang mau ngaku nggak 8 gram? Nah, tuh lihat. Jangan ini. Udah Abang ini apaan sih? Coba saya itu. Mana sini sini. Coba. Ini apaan bang? Hah? Apa masih kamu ngaku juga? Apa masih kamu ngaku juga, bang? Ini semua warga udah pada tahu bang. Sekarang kita pengen dengar dari abang. Abang mau ngaku apa enggak bang juga? Kita pengen dengar dari abang. Abang mau ngaku apa enggak bang juga? Ya oke, saya ngaku. Nah gitu dong bang. Susah banget abang tinggal ngaku doang. Sekarang abang gimana nih? Ya? Abang ikut saya. Kita belajar agama bang, ya di Pondok Hijrah. Ya. Biar abang juga tahu apa sih bahayanya kalau ngurangin timbangan ini, ya bang ya, Ya. baik di dunia ataupun nanti di akhirat bang, ya bang, ya bu ya, Ya, bu. sekarang mah saya terserah abang biar suami saya sadar, bener, tanggung jawab sama anak dan istri dengan cara yang halal, bang. Lepaskan ikut saya ya bang ya, Ya, siap. ya bang, oke. Ya bang Indra makasih banyak ya. Ya, tolong saya juga minta maaf Ya, ya. ya, Saya ya. juga minta maaf ya. Ya, oke bang Indra, saya pamit dulu nih, ya mbak ya. Iya, iya, Assalamualaikum. bang. Ya. Salam. Bang, gue pengen makan nih bang. Dari pagi gue belum makan, pada jauh nih bang. Kita ketemu
rumahnya dulu. Tapi Bang, gue udah masa- lapar banget ini bang. Iya, kita masa mau makan kan rumahnya belum tahu kita datang Gue kan gimana? udah perjalanannya jauh ini, soalnya gue kalau nggak bisa makan gue nggak bisa. Ini bang. Bentar aja bang ya. Bukan ini lama banget bang, ini udah bisa nyari warung aja bang ya. Udah tar dulu. Bukan ini kelamaan, saya udah buru lapar ini. Iya, ntar kita ketemu dulu, ntar kita makan, Iya, beneran. saya nyari warung aja deh ya. Ntar bang, ntar dulu bang. Ini tanggung banget, warungnya juga jauh di sini, keluarnya jauh lagi. Ya, biarin saya jalan aja. Jangan, udah sini aja, tunggu sebentar. Nih, Assalamualaikum. nih. Waalaikumsalam. Ada apa nih Bang Fadli? Kabar apa Ini tamu kita hari ini nih, Bang Amir, Bang Biki aliasnya. Ini Bang Biki ini jadi ini nyampe udah lapar banget ya, perjalanan jauh gitu kan. Saya belum makan dari tadi pagi, belum makan sarapan doang. Kalau saya lapar. Iya. Udah tenang aja ya. Lapar Di ini. rumah Ijra ada makanan. Iya, tapi kan harusnya tadi harus kena nasi ini. Sampai sekarang saya belum ini. Makanya saya nunggu kelamaan ini. Iya tenang, habis ini siapin sama santri makan. Ya. Iya, oke Pak Ustadz. Ya udah nih, Tunggu. gimana? Udah ajak makan dulu aja. Ajak makan dulu Iya, aja. ajak makan dulu. Orang nggak konsen belajar nanti. Ya udah, enggak apa-apa. Ya udah. Santri coba di bawah nih, diantar Mana ajak santri? makan. Santri tolong bantu ini. Ini dia santri ini. Ya ya. Nih, temenin ajak. Bawa makan. Ya. Yuk. Nasi lu berdua aja, gua masih lapar nih. Udah gua berdua, cuma nasi aja boleh sampai lu. Ini berdua. Ya gua ngerti, tapi ini gua masih lapar. Gak bisa juga lu, gak usah gitu. Gak usah. Ini gua masih lapar. Udah, diam. Gak bisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini ngapain Ya Allah, sih? makan Ya ini Allah. buang. Kurang. Bang, apa dulu? Ya jangan dikurang ini. Bang, abang, iya, bentar. Ini abang masih mau makan lagi? Iya. Abang masih lapar? Masih. Taruh dulu nih, ya. Kita ngobrol dulu sebentar nih bang. Emang di sini jatahnya setiap santri itu makannya cuma satu aja bang, biar nggak kelebihan berat badan juga. Ya saya tahu, tapi saya masih lapar ini. Bang, semuanya udah ada bagian jatahnya masing-masing, Bang. Jadi abang jangan berjatah sama santri yang lain. Kalau abang memang kurang, jatah satu, abang tinggal ngomong aja ke bagian dapur. Nanti abang dikasih tambah. Ya tadi saya belum tahu gitu. Kalau dari gitu saya tahu. Kalau tadi gitu bisa lapar. Wajar saya minta nasinya bisa beli santri. Ini bukannya pelit bang, ini karena jatahnya dia mau makan. Nih Bang ya, kadang saya bingung sama abang nih. Kalau buat urusan orang lain, abang suka kurang-kurangin. Tapi kalau buat urusan diri sendiri, abang maunya lebih. Ya wajar kalau saya ikutnya. Lapar sekali ini. Iya nggak ada masalah. Abang mau nambah 3 kali makan saya kasih. Tadi saya dengar dari Bang Fadli, abang katanya suka ngurangin timbangan. Ya, ntar kita ke dapur aja, kita minta makan lagi. Oh, ke dapur aja Bang Fadli deh. Ya, 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 Bang Fadli. saya antar dulu deh. Ya. Terus ini sendoknya mana Bang Garpu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, dapat sendok garpu, mau makan lagi berarti nih bang nih. Tadi kita udah makan, udah kenyang nih. Nah, Belajar udah siap nih berarti nih. siap. Masih lapar nggak? Asih. Alhamdulillah. Lapar Pasnya, terus Bang. kayaknya. Emang saya siapin shock terapinya nih, makan nih Bang. Ya, terima kasih. Abang kan makannya banyak. Iya. Jadi saya siapin makanan buat abang. Sekarang abang siap buat makan. Siap. Abang dagang di pasar atau di warung? Ya saya jaga di pasar. Pasar. Jadi berhubung saya kebutuhan ekonomi buat anak saya juga dan istri saya, jadi saya ingin menambah rezeki. Nah ini, jadi ada orang nih beli telur 1 kilo. Nah di sini saya taruh ini timbangannya nih, dan elemen. Nah di situ saya bermain Pak Ustadz, saya kurangi 1 ol, kasih. Nah, tapi timbangan di sini harus 8 memang. Harus 8, berarti Iya. saya kurangin 2 hak orang. Betul. Nah, disitulah saya ambil keuntungannya dari hasil telur itu. Ya udah kalau begitu nih Anu udah siapin nih. Ya. Buat abang nih. Makan lagi nih, Pak Ustadz? Iya, makan udah siapin. Ya, Pak Ustadz. Siap. Aduh, makan apa ini, Pak Ustadz?
Masa saya kasih ginian Pak Ustadz? Yang bener aja. Makanan abang ya, bismillah. Nggak bisa Pak Ustadz ini. Saya nggak sanggup ya. Nggak mau Pak Ustadz. Bagaimana nggak sanggup? Terus makanannya lain Pak Ustadz, bukan nasi ini. Ini baru perumpamaan di dunia doang bang. Belum nanti adab di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lu mau cobain nggak bang sekalian bang? Cobain dulu, Enggak, cobain enggak. dulu. Sendok aja bang, coba bang. Ayo, nggak usah. Ayo, abang kan sering begini. Enggak. Ayo, abang cobain dulu Udah ya, nih. saya tahu dah sekarang gini Pak Ustadz. Ayo bismillah. Abang cobain dulu makanya. Udah, Pak Ustadz. Abang kan udah sering makan Udah, Pak beginian Ustadz. tanpa sadar. Baik. Ayo bang, udah boleh sini Ayo, Pak stop, Ustadz. stop. Wajib. Kagak, Pak Ustadz. Mau kemana? Ini sih bang, sini dulu sini dulu makanya. Kagak Pak Ustadz. Sini. Bang, ini baru perumpamaan di dunia doang bang. Iya Pak Ustadz. Dari apa yang abang ambil dari hak orang lain. Iya Pak Ustadz. Rasulullah benci sama orang-orang yang suka ngurangin takaran sama timbangan. Ini mah belum seberapa makan beginian bang. Iya Pak Ustadz. Udah sekarang makan. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz masa tega buat teman saya Pak Ustadz? Bukan tega. Tidak, Saya mau tidak, ngasih tidak pelajaran mau, sama abang. Ya saya udah bilang tidak mau udah. Duit haram yang aku makan tuh beginian. Iya Pak Ustadz. Bang, ini abang juga sama juga nih. Iya. Abang ngasih makan anak istri abang pakai beginian nih bang. Pak Fadli, mungkin tutup matanya aja kali. Hah? Mungkin tutup matanya aja. Oh itu matanya aja. Itu matanya aja, ya. Minimal abang ngerasain dulu bagaimana rasanya. Ayo bang, ayo bang. Beneran. Pak Ustadz tega banget. Pak Ustadz. Masa saya makan gini Pak Ustadz? Bukan bicara tega, ini bicara orang belajar. Enggak Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Sekarang kan yang abang makan selama ini Iya Pak Ustadz. hak orang lain, abang makannya enak. Iya, Pak Ustadz. Karena nggak kelihatan bentuknya seperti ini. Nah sekarang nih kita cobain nih. Udah Pak Ustadz. Beneran. Pak Ustadz tega banget. Pak Ustadz. Masa saya makan gini Pak Ustadz? Bukan bicara tega, ini bicara orang belajar. Enggak Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Sekarang kan yang abang makan selama ini Iya Pak Ustadz. hak orang lain, abang makannya enak. Iya, Pak Ustadz. Karena nggak kelihatan bentuknya seperti ini. Nah sekarang nih kita cobain nih. Udah Pak Ya. Ustadz. Selama ini kan jualan kan udah tahu begitu salah. Nah, abang sekarang makan dulu. Coba buka mulut bang. Sedikit. Ayo buka. Sedikit doang. Ayo bang. Ayo sedikit bang. Sedikit doang bang. Ayo bang. Sedikit aja buka mulutnya bang. Buka bang. Buka bang. Andre bang. Ya, astagfirullahaladzim. Apa ini? Enggak mau Pak Ustadz. Kenapa ya teh? Kenapa Tadi kagak lain Pak Ustadz. Nih bang. Pak Ustadz. Mie bang. Tadi ginian bukan gini Pak Ustadz. Cacing Pak Ustadz. Tadi ginian. Bagaimana orang dari tadi emang mie? Ah tadi bukan Pak Ustadz. Tadi cacing Pak Ustadz. Perasaan abang aja kali. Bener saya lihat Pak Ustadz. Tadi cacing. Kok jadi mie? Emang mie saya siapinnya. Tadi saya lihat cacing Pak Ustadz. Coba makan lagi, kali aja berubah jadi cacing. Ah bener ini Pak. Cobain lagi. Cobain dulu. Coba ambil rasain. rasain. Mie apa cacing tuh? Enak Pak Ustadz. Mie nih. Bener mie. Tadi saya lihat cacing Pak Ustadz. Abang baru kita sodorin cacing aja, udah ketakutan. Belum kita masukin ke mulut. Itu baru perumpamaan di dunia bang. Aneh kasih gambaran yang mudah, yang ringan. Belum lagi nanti bagaimana adabnya Allah Subhanahu Wa Taala di neraka bang. Masih mau ngurangin takaran timbangan lagi bang. Tidak Pak Ustadz. Bahkan saya ingat satu perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berpesan, janganlah sekali-kali engkau meminta kebutuhanmu kepada orang-orang yang bekerja di dalam ujung takaran dan timbangan. Kenapa? Karena rentan dengan kecurangan. Sekarang abang udah tahu hukumnya. Jangan dilakuin lagi bang. Tidak Pak Ustadz. Sudah boleh sadar Pak Ustadz. Bener. Betul. Ntar kalau dibisikin setan, Tidak Pak Ustadz. kurangin lagi timbangan orang. Tidak. Apa sekarang siapin lagi tuh tadi tuh? Tidak Pak Ustadz. Sudah. Cacing yang tadi coba. Dibawa sini aja terus lagi terus. Udah kesambut saya. Tadi kan mie udah Ya udah. sesendok, cacingnya sesendok juga, biar coba ngerasain Iya, juga iya, dari sini. Udah Pak Ustadz. Taruh aja. Astagfirullahaladzim. Taruh aja Pak Ustadz. Hah? Udah taruh aja. Bener nih nggak Iya, mau nggak sesendok. mau Pak Ustadz. Udah. Ayo, Pak. Kamu nak. Apa dia sadari dia kasih makan anak istrinya sesuatu yang haram, itu bisa jadi dampaknya negatif buat keluarga abang. Iya Pak Ustadz. Anak bini jadi pada berat buat ibadah, jadi susah buat ngerjain sholat, gara-gara duit haram. Bang Fadli libur dulu deh. Iya, Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz ya. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam.
Udah siap nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fadli. Ini buat shock terapi yang berikutnya Ustaz. Iya nih, ayo cepetan beresin cepetan. Awas jatuh. Iya. Nih Bang. Iya Pak Ustadz. Ya, ini kalau yang benernya kan nih, ini ukuran setengah kilo nih. Iya Pak Ustadz. Ya, sekarang coba contohin bagaimana ente kalau curang. Kita lakban. Kita lakban, santri. Sama apa lagi? Batu. Batu. Jadi begini Pak Ustadz. Ini kan saya tarik batu Pak Ustadz. Jadi gini. Saya dapat lebih satu Pak Ustadz. Nah ini lebih saya Ini Pak belum Ustadz. semua nih. Iya. Ini masih Saya- kurang imbang nih masih ini padahal itu Ustaz. Jadi saya bermain gini Pak Ustadz. Abang katanya pernah masuk penjara. Benar. Iya. Kenapa waktu itu? Karena itu saya ada yang laporan dari masyarakat. Saya bilang saya nggak terima dengan masyarakat itu laporan. Lalu saya nanya ya. Dia diapain orangnya? Saya pukulin, saya gebukin. Digebukin sampai mati nggak? Enggak. Sampai koma. Diapain? Sampai koma digebukin. Saya pukulin terus Pak Ustadz. Saya tusuk. Abang nambahin dosa kalau begitu namanya. Harusnya abang bersyukur, terima kasih sama tuh orang. Ini orang mau nyelamatin Ustaz Mau maksudnya. nyelamatin dia dari api neraka. Begitu juga dengan orang yang ngelaporin abang nih. Itu kan abang lihat kan, ada Bang Indra dan kakaknya. Jangan dianiaya bang, justru abang bersyukur, berterima kasih sama Bang Indra dan kakaknya yang udah ngelaporin abang ke sini, ke bekas belum aja. Sekarang begini bang, saya ada sokrat tambahan nih buat abang. Ya, terus semua inna sidatal har min fahi jahannam. Sesungguhnya sesuatu yang teramat panas di dunia ini baru uapnya api neraka jahanam. Ini belum seberapa nih. Nih abang sekarang diri di sini deh. Ya, abang diri di sini. Biar dia bisa merenungi nih kesalahan-kesalahan dia selama ini ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Perhati nih bang. Ini nih alat media yang harusnya abang bisa jadi orang baik, jadi orang jujur, mencari rezeki yang halal, tapi abang salah gunain, malah abang kasih ya, berat, akhirnya ngurangin takaran orang. Ya, abang diri sini aja bang. Ya. Ini istighfar Bang, abang perhatiin tuh. Sekarang abang nih lihat nih. Ini baru perumpamaan api dunia bang, belum lagi neraka oilnya Allah nanti bang. Bismillahirrahmanirrahim. Atap ini. Ustaz! Ya Allah! Ustaz! Ini panas Pak Ustaz! Renungin bang kesalahan abang. Ya Pak Ini Ustaz! baru api dunia. Ya Pak Ustaz! Abang panas ini, siap Pak masuk Ustaz! neraka oil. Ya Pak Ustaz! Ampun ya Allah! Ya Allah! Ampuni dosa saya ya Allah! Panas ya Allah! Ya Allah! Akbar ya Allah! Akbar ya Allah! Panas, panas ya Allah! Panas! Panas ya Allah! Panas! Panas ya Allah! Panas, panas ya Allah! Ya Allah! Panas! Sakit ketimbang Milan! Astagfirullahaladzim. Sakit ketimbang Milan! Betul. Sakit! Bawa ke sana, bawa ke sana. Sakit! Astagfirullahaladzim. Sakit! 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 Bang, kenapa bang ketiban? Timbang-timbangan sakit! Astagfirullahaladzim. Yang mana yang ketiban bang? Badan saya! Badan saya Astagfirullahaladzim. pindah timbangannya! Sakit! Panas! Kenapa sakit. bisa ketiban-timbangan bang? Nggak tahu Pak Ustaz! Astagfirullahaladzim. Nggak tahu, Abang Bang, dari Ustaz. sok terapi aja langsung udah dibayar tunai sama Allah Ustaz. azabnya. Sakit! Sakit! Astagfirullahaladzim! Sakit! Astagfirullahaladzim! Sakit! Astagfirullahaladzim! Sakit!
Coba kasih obat gosok nih. Mungkin kaget kali dia. Gojek. Gotong. Jangan digotong gini. Angkat berdiri dulu. Sakit, Ustaz. Ayo berdiri dulu. Jangan pelan-pelan. Awas tegap. Kunci dipegangin. Ya. Awas tegap. Astagfirullahaladzim, Bang Fadli. Kita kasih dia shock terapi biar dia ngerasain bagaimana api dunia. Padahal Allah udah siapin buat orang-orang yang suka mengurangi timbangan kalau seandainya mereka tidak bertobat sampai akhir ajalnya. Allah berikan bagi mereka neraka wel yang panasnya begitu dahsyat. Tapi ternyata kita lihat tadi dia dibayar tunai azabnya sama Allah. Dia ketiban timbangan, Bang Fadli. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan dia bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosanya juga nih Pak Ustadz nih. Insya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat dia dan buat semua pemirsa ya. Jangan pernah sekali-kali mencurangi orang lain, ya, mengurangi takaran dan timbangan. Bang Fadli, kita lihat keadaannya Bang Fadli. Ayo Pak Ustadz. Bang, ini kita sekarang masuk ke dalam proses muzakaro nih Bang. Ya, Pak Ustaz. Atau bisa disebut juga sikrul maut, mengingat kematian Bang. Ya, Pak Ustaz. Ini tamu di rumah hijrah, bakal kita kafarin. Sekarang Abang ini udah proses pengkafaran nih Bang. Sebentar lagi diikat sama santri. Nah habis itu Abang kita gotong, kita bawa ke liang kubur. Cuman sebelum kita bawa ke liang kubur, saya mau Abang isi dulu ini. Ya, ini Bang, innalillahi wa inna ilaihi roji'un Bang. Siapa nama Abang, nama lengkap? Amir. Orang tua Abang? M. Mahfud Siddiq. Lahir kapan Bang? 8 Desember 1992. Wafat kapan Bang? Berdoa aja Pak Ustaz, saya belum siap mati Pak Ustaz. Kan saya sudah sadar dari Pak Ustaz. Nanti anak istri saya dikemanakan Pak Ustaz. Siapa yang bertanggung jawab Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang target kita sedang dalam persiapan untuk proses pencarian, untuk menuju ke tempat yang saya sedang duduki. Dinding ini, di sekeliling tempat ini, nanti kita akan beristirahat selama-lamanya. Saya belum ingin mati Pak Ustaz. Sampai ini pesan sama keluarga Abang, sama orang-orang yang pernah Abang bohong. Iya, saya minta maaf dan ridhonya daripada yang beli sama saya. Saya mohon beribu-ibu minta maaf sama pelanggan-pelanggan saya dan pembeli-pembeli saya. Abang nggak ada tanda penyesalan sama dosa Abang. Ntar kalau seandainya di akhirat itu orang-orang yang pernah Abang zolimin minta ganti rugi, mau diganti pakai apa Bang? Makanya kalau nggak dari sekarang minta redonya Bang. Karena kalau dosa berkaitan dengan hak Allah kita bisa istighfar mohon ampun. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain, Abang ngambil hak orang, nggak bisa dapat ampunan kecuali orang itu redho Bang sama Abang. Minta maaf sama orang-orang yang pernah Abang zolimin, yang belanja di warungnya Abang, sering Abang curangin. Saya mohon maaf, selama ini saya menjolimi para pembeli saya, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikat. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Saya jujur, berada di dalam sini, saya begitu takut. Apakah nanti saya akan membawa amal-amal saya yang baik, atau justru nanti saya akan menerima azab kubur di sini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Buat semua pemirsa bekal sebelum aja sedang menyaksikan ini, ya Allah,
sama-sama kita semua belajar. Sama-sama semua kita berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik dan tinggalkan semua masa-masa kelam kita. Dan saat ini kita sudah mendengar target sudah mendekati tempat ini. Saya harus bersiap-siap menjemput target kita. Dan buat Anda yang di rumah, jika Anda takut azab Allah, siapkan bekal sebelum aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang, nah sekarang abang kita masukin dalam kubur di sebelah abang udah ada liang kubur nih. Tadi Bang Fadli juga menunggu di dalam ya. Bagaimana Bang Fadli merasakan keadaan yang sepi, gelap, sunyi, pengap, nggak ada yang nemenin dalam kubur. Itu juga yang akan kita semua rasain nanti kalau kita masuk ke dalam kubur, Bang. Nah sekarang abang akan merasakan itu, Bang. Jadi banyakin renungan di dalam, Bang. Ingat dengan kematian. Kalau nggak sekarang abang ingat kematian, kapan lagi mau ingat kematian, Bang? Nunggu ajal tiba. Kalau ajal udah tiba, nggak bisa lagi kita taubat sama Allah, Bang. Tapi kalau di sini nggak ada, Bang. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngatur, Abang. Apapun yang terjadi di sini, Abang bilang ke kamera. Karena teman Abang di sini cuma 3 kamera doang nih. Kita semua akan minggir jauh di sebelah sana. Ya, Bang. Kalau sampai ada apa-apa, Abang bilang ke kamera. Ada yang nyolek Abang, ada yang nginjek Abang, ada yang narik kaki Abang, ada yang apa. Ngomong di kamera, Bang. Kalau Abang udah nggak kuat, Abang teriak sekencang-kencangnya. Bilang, Abang minta diangkat, Abang udah nggak kuat. Ya, Bang ya. Kalau suaranya nggak kenceng kita nggak dengar, Bang. Siap semuanya? Oke. Ya udah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Matiin semua lampunya yuk. Menerobuka, menabiuka, merinduka, makitabuka. Ya Allah, aina kiblatuka, aina kiblatuka, man iwaluka. Ya Allah, ya Allah, jangan lagi berbuat, ya Allah. Ini Ibu lihat, Ibu ya. Ini suami Ibu. Yang Ibu takutin, tapi Ibu sayang. Tapi suami nggak ngerti. Suami membawa rezeki, uangnya dengan uang yang haram. Ibu tahu selama ini suami ibu kalau pulang bawa duit haram, Bu. Boleh hasil nyurangin dagangan, Bu. Ibu tahu gak, Bu? Terus ibu nggak ngingetin. Selama ini ibu ngerasa biasa aja makan sesuatu yang haram. Ibu nggak nyesel juga, Bu. Penyesalan saya ada, Pak. Suami saya sangat galak sama istri. Selalu ente sangat ya, Pak. Mulai sekarang, Bu, Bang Amir udah dapat pelajaran di rumah hijrah bahwa mencurangi dagangan, mengurangi timbangan takran diharami nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia udah belajar, Bu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat Bang Amir ya, Bu.
Ya Allah, kami tempat yang sepi, ya Allah. Tidak ada, ya Allah. Angkat, ya kuat, angkat, ya Allah. Udah Bang Fadli, dia teriak-teriakan dari tadi dia. Dari tadi teriak-teriak dia minta tolong, Pak Ustadz udah nggak kuat katanya. Saya sayang sama suami saya, Pak Ustadz. Saya takut ntar terjadi apa-apa, Pak Ustadz. Pernah ngomong sama saya, seandainya nanti anak-anaknya udah lulus sekolah, saya baru mau ninggalin anak-anak saya jauh sekali gitu. Makanya saya takut terjadi apa-apa. Tolong Pak Ustadz, tolong suami saya, Pak Ustadz. Dari tadi Bang Amir tuh dia banyak netesin air mata, dia menyesali perbuatan yang dia lakuin, Bang Fadli. Mudah-mudahan sepulang dari rumah hijrah nanti dia benar-benar bisa meninggalkan perbuatan curang di dalam berdagang yang dia Amin ya lakukan. Allah, amin, amin ya Allah, amin. Angkat, ya Allah. Gak kuat, gak kuat. Ampunilah, ya Allah. Angkat, 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 Allah. Bang Amir dari tadi teriak-teriak minta tolong, nggak kuat, minta tolong dibukain. Selain merasakan gelap dan takut sendiri, apalagi yang Bang Amir rasain? Kita pengen tahu. Rasa saya ya Allah, datangin seorang malaikat ya Allah. Ya Astagfirullahaladzim. Mungkin saya begitu banyak dosa dan saya seperti diinjak-injak. Abang bisa dapat pelajaran berharga, Bang. Abang ngerasain, abang ketika di dalam kubur abang didatengin seseorang, diinjek-injek. Abang tadi bisa ngerasain kalau bagaimana orang yang abang sakitin selama ini, yang abang zolimin, yang abang kurangin timbangan takrarnya, Bang. Ya, Pak Ustadz. Apa nih? Duk semua. Pinggang abang, perut abang diinjek-injek. Iya. Astagfirullah. Lemas saya, bilang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Amin, Pak Ustadz. Saya juga guys. Bang ya. Bertobat, Pak Ustadz. Supaya abang nggak melakukan lagi hal yang sama, menjolimi orang. Iya, Ya bang. Iya. Jangan sampai abang udah capek-capek ya Iya. mencari amal ibadah, akhirnya jadi abang orang yang bangkrut. Sekarang abang bener-bener ayo minta maaf Iya. sama semua tetangga-tetangga yang abang curangin, Bang. Sekali lagi abang minta maaf. Ya Allah, ya Robi, saya minta maaf kepada pembeli saya yang selama saya jolimi, yang saya curangi. Saya ingin minta maaf yang ikhlas-ikhlasnya dari dalam hati dari saya. Saya nggak bakal mengulangi lagi karena apa yang saya rasakan udah ada hikmahnya. Ya Allah. Saya akan berusaha menjadi orang baik dan jujur. Satu lagi, Bang. Iya, Abang juga minta maaf sama istri. iya, Abang udah sering keras suka enting tangan sama istri. iya. Maaf Ini ya. orang yang paling sayang sama abang. Jangan begitu lagi. Iya, astagfirullah. Ingat anak sama istri, Pak. Iya. Punggungnya udah enak kan?
Udah enakan. Tadi mah sakit, Enak, ya, enak. tadi mah sakit tapi ini udah enggak. Ya udah, santri sambil dikasih minum aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Ya, digotong aja, dibopong aja, dibopong. Iya Pak Ustaz. Saya teringat satu buah kisah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di zamannya Imam Malik bin Dinar, Bang Fadli. Pada saat itu ada satu orang yang ketika di akhir hayatnya dia sakaratul maut, dia tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia semasa hidupnya adalah orang yang berdagang. Lalu datang Imam Malik bin Dinar bertanya kepadanya, bukankah engkau seorang pedagang yang tidak pernah curang, tidak pernah mengurangi timbangan? Lalu kemudian dia berkata, betul wahai Imam Malik bin Dinar, aku tidak curang di dalam berdagang, tetapi ini semua disebabkan karena aku lupa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada alat timbanganku, sehingga kotoran itu memberatkan dan mengurangi timbangan orang lain sehingga aku merugikan mereka. Padahal dia nggak sengaja. Sekarang kalau yang nggak sengaja nggak ngebersihin timbangannya aja bisa seperti itu, bagaimana orang yang memang sengaja mengurangi timbangan dan takaran?